Baik, bersama saya Fajar Junianto, mahasiswa aktif Pendidikan Matematika Unsika 2025. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai keterbagian bilangan bulat dalam mata kuliah ilmu bilangan atau teori bilangan. Kita akan membahas mengenai sejarah, latar belakang, definisi, konsep, contoh, dan lainnya. Nah, kita beralih ke latar belakang di apa itu ilmu bilangan. Ilmu bilangan atau dalam bahasa Inggris number theory adalah cabang matematika yang mempelajari bilangan dan sifat-sifatnya, termasuk divisibilitas, bilangan prima, faktorisasi, kongruensi, dan pola dalam bilangan bulat. Kemudian ada peran ilmu bilangan dalam perkembangan manusia, menjadi dasar teori bilangan elementer, seperti keterbagian, bilangan prima, dan kongruensi. Nah, ini merupakan langkah awal atau langkah pembangun yang nantinya kita gunakan di subbagian keterbagian, bilangan prima, dan kongruensi. 2. Berkembang menjadi teori bilangan analitik dan aljabar yang dipelopori oleh Gauss, Euler, dan Kumar. 3. Memiliki peran penting dalam pengembangan kriptografi modern, coding teori atau teori coding, dan algoritma efisien dalam ilmu komputer. Mengapa mempelajari ilmu bilangan? Pertama, melatih keterampilan analisis pola bilangan. 2. Memperkuat logika dan pembuktian matematis. 3. Mempersiapkan pemahaman kriptografi seperti RSA dan ECC dalam keamanan digital. 4. Membantu pemahaman struktur aljabar dan aritmatika modular untuk topik lanjutan. Kemudian ada hubungan dengan keterbagian bilangan bulat. Pertama, membantu memahami struktur bilangan bulat. 2. Penting untuk pembuktian dalam teori bilangan dan aljabar. Dan ketiga, membuka jalan ke konsep greatest common divisor atau dalam bahasa Indonesia faktor persatuan terbesar dan algoritma Euclid yang masih digunakan hingga sekarang. Ini sejarahnya dari zaman kuno, bangsa Babilonia, tepatnya pada 2000 sebelum Masehi, tahun 2000 sebelum Masehi telah mengenal bilangan bulat dan faktorisasi sederhana untuk perhitungan praktis. Euclid 300 sebelum Masehi. Dalam elemen mempelajari keterbagian bilangan bulat dan memperkenalkan algoritma Euclid untuk GCD atau FPB, serta membuktikan adanya tak hingga bilangan prima. Jadi, Euclid sendiri salah satu tokoh matematikawan yang membuktikan bahwa bilangan prima itu memiliki jumlah yang tak hingga banyaknya. Kemudian ada Diopantus 250 tahun sebelum Masehi dalam aritmatika mempelajari persamaan Diopantin. Abad pertengahan, Brahmagupta, India 628 Masehi mengembangkan persamaan Diopantin dan konsep kongruensi. Kemudian ada Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi memperkenalkan metode aljabar dan aritmatika yang menjadi cikal bakal algoritma. Masa modern awal 1600 sampai 1800 Masehi, Pierre de Fermat 1607 sampai 1665 mengajukan teorema kecil Fermat dan Fermat's Last Theorem atau teorema terakhir Fermat. Kemudian ada Leonhard Euler mengembangkan fungsi Totien-Euler, disimbolkan seperti itu, Totien-Euler, dan teori kongruensi. 3 ada Carl Fried Gauss dalam Disquisition Arithmetic pada tahun 1801 memformalkan teori bilangan menjadi ilmu sistematis atau terstruktur. Abad ke-19 ada Ernst Kummer
mengembangkan teori bilangan aljabar dan konsep prima ideal. Kemudian ada Richard Dedekind, memperluas konsep ideal dalam teori bilangan. Selanjutnya, abad ke-20 hingga sekarang. Teori bilangan berkembang di teori bilangan analitik, menggunakan fungsi zeta Riemann dan aljabar lanjutan. Andre Wells pada tahun 1994 berhasil membuktikan Fermat's Theorem yang dicetus oleh Pierre de Fermat. Teori bilangan menjadi dasar kriptografi modern seperti RSA dan ECC yang menjaga keamanan data digital. Kita beralih ke definisi keterbagian. Sebelum melanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu definisi. Nah, yang saya tahu, definisi adalah suatu konsep yang telah disepakati bersama dan tidak perlu lagi untuk dibuktikan seperti teorema. Jadi, memiliki pernyataan yang nilai kebenarannya mutlak atau ya memang sudah pasti benar gitu. Itu adalah definisi. Bilangan bulat A dikatakan membagi habis bilangan bulat B, ya, kemudian dinotasikan dengan A garis lurus tegak lurus B. A garis B gitu ya. A garisnya kayak mutlak, tapi jumlahnya hanya 1. A membagi habis B. Apabila terdapat suatu bilangan bulat P, sedemikian sehingga B sama dengan P kali A. Jika A tidak membagi habis B, maka dinotasikan dengan A, tadi tegak lurusnya, segmen atau garis tegak lurusnya, ada garis lagi, tetapi seperti miring gitu ya. Dan itu menyimbolkan bahwa pernyataannya itu tidak membagi habis. Jadi yang semula A sama dengan A membagi habis B, kemudian apabila terdapat suatu bilangan bulat P sedemikian sehingga B sama dengan P kali A. Misalkan, atau contohnya, nomor 1 ada 3 membagi habis negatif 30. Ya, itu membagi habis ya, karena ada bilangan bulat, yaitu negatif 10. Dalam keterbagian bilangan bulat, jenis bilangan yang sering dipakai ialah bilangan bulat, tidak sampai bilangan real seperti pecahan, pecahan campuran, desimal, pecahan berulang, dan lain sebagainya. Apalagi seperti real, itu tidak menyentuh sana. Dalam keterbagian bilangan bulat atau ilmu bilangan, biasanya bersumber pada jenis bilangan bulat saja ya. Bisa negatif atau positif. Sehingga ini nomor 1 ialah bilangan bulat. Jadi ada bilangan bulat tertentu gitu. Nah, kalau dalam konteks soal nomor 1 itu adalah negatif 10. Sehingga negatif 30 sama dengan 3 dikali suatu bilangan bulat tertentu, yaitu negatif 10. Menjadi negatif 30 sama dengan negatif 30. 3 membagi 15. Karena ada bilangan bulat 5, sehingga 15 sama dengan 5 kali 3. Ini 15 sama dengan 3 dikali berapa yang menghasilkan 15. Nah, jawabannya adalah 5. Kemudian 3. Nomor 3, negatif 5 membagi habis negatif 25. Nah, ini terbagian bilangan bulat karena ada bilangan bulat 5, sehingga negatif 25 sama dengan 5 dikali negatif 5. Dan beralih pada konsep bilangan tunggal. Bilangan pembagi dikatakan tunggal jika hanya ada satu bilangan yang memenuhi kondisi keterbagian tertentu. Misal, jika P membagi habis B dan Q membagi habis P, maka P sama dengan Q. Nah, ini gimana? Jadi prosesnya itu kan P membagi habis B.
itu sama dengan B sama dengan P dikali suatu bilangan tertentu. Anggaplah kita simbolkan dengan A. Jadi B sama dengan P kali A. Kemudian bentuk Q membagi habis B itu bisa kita rubah menjadi B sama dengan Q dikali bilangan bulat tertentu. Dan anggaplah atau saya asumsikan sebagai A. Jadi B sama dengan P kali A dan ini Q sama dengan Q dikali A. Nah, kalau kita dibuat persamaan, jadi P membagi habis B dan Q sama dengan Q membagi habis B. Kan ini bentuknya B sama dengan P kali A sama dengan B sama dengan Q kali A ya. Jadi kita B sama dengan B, P dikali A sama dengan Q dikali A. Nah, kita eliminasi variabel A atau bilangan A dan menjadi P sama dengan Q. Maka P adalah tunggal. Kasus khusus saat A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 memiliki karakteristik tersendiri yang membantu pemahaman keterbagian lebih dalam. Next, ada teorema 1.1 yaitu transitif. Nah, ini teorema ini atau transitif ini menyatakan bahwa jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Buktinya A membagi habis B, berarti B sama dengan P. A. Ini P bilangan bulat tertentu ya. Kemudian ada B membagi habis C, berarti sama dengan C sama dengan bilangan bulat tertentu, kita simbolkan Q kali B. Kemudian substitusikan variabel B ke variabel C menjadi diketahui. Ini kan B sama dengan P kali A. Kemudian di persamaan C itu kan ada Q dikali B. Kita substitusikan nilai B yaitu P kali A ke dalam persamaan C. Gunakan prinsip asosiasi, C sama dengan P dikali Q kali A. Bentuk persamaan ini diubah ke bentuk keterbagian menjadi A membagi habis C. Dan ini terbukti. Teorema 1.2, jika A membagi habis B, maka A membagi habis P kali B untuk setiap bilangan bulat P. Buktinya, A membagi habis B, maka B sama dengan P kali A. Ya. Kemudian, untuk setiap P bilangan bulat, lalu A berarti dapat membagi habis B. Selain itu, A juga dapat membagi habis kelipatan B, yang berarti A membagi habis P kali B. Pokoknya dia kalau ada unsur P-nya dan dikali dengan skalar yaitu B, berarti A tetap membagi habis P kali B gitu ya. Dan ini terbukti. Teorema 2.3. Jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B tambah C, A membagi habis B kurang C, dan A membagi habis B kali C. Buktinya, diketahui A membagi habis B. Nah, ini berarti B sama dengan P kali A membagi habis C, maka C sama dengan Q kali A untuk setiap bilangan bulat P dan Q. P dan Q-nya bilangan bulat. Bisa negatif sampai tak hingga dan positif tak hingga. Penyelesaiannya, B tambah C. Kita substitusikan saja B tambah C, B-nya sendiri P kali A, dan C-nya Q kali A. Kemudian kita faktorkan, karena A ini ada 2, kita bagi A, ya. Kemudian A dikali P tambah Q. Didapati makna bahwa A membagi habis B tambah C. 2, B kurang C. Kita substitusikan seperti cara yang tadi.
B dengan PA dan C dengan QA. P dikurangi Q kali A. Kemudian kita faktorkan ya. Menjadi P dikurangi Q dikali A. Atau A dikali P dikurangi Q. Didapati makna bahwa A membagi habis B dikurang C. 3 B kali C sama dengan PA sebagai B dan QA sebagai C. Kemudian sama dengan A dikali P QA. Didapati makna bahwa A membagi habis B kali C. Teorema 1.4. Apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis P kali B tambah Q kali C untuk setiap bilangan bulat P dan Q. Buktinya, A membagi habis B dan A membagi habis C, maka berlaku juga A membagi habis PB dan A membagi habis QC seperti teorema 1.2 apa tadi yang PB. Nah, ini teorema 1.2 berlaku di teorema 1.4. Ini 2.4. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q, pada A membagi habis B, maka B sama dengan P kali A. Nah, yang A membagi habis C, maka C sama dengan Q kali A. Jadi ada bilangan tertentu dan disimbolkan dengan Q. Jadi seperti ini hasilnya, atau menjadi C sama dengan Q kali A. Nah, kita jumlahkan B tambah C tadi. Ini ya, jumlahkan PB dan QC. PB tambah QC sama dengan P dikali PA dari B nih, tambah Q dikali QA. Sehingga A membagi habis PB tambah QC. Sekian pembahasan mengenai keterbagian bilangan bulat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam perkataan dan perbuatan, dan mohon untuk dikoreksi di kolom komentar.